Sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Comeback again dengan Ananda di Reading Tarot selanjutnya. Sorry rada berbeda ya, ininya kan aku nggak bawa tripod, jadinya ya harus dengan cara begini baru bisa dia. Nanti aku akan balik lagi kalau sudah bawa tripodku. Untuk reading dan terapi denganku sudah dibuka ya di bulan Juni 2020. Silakan pesan ke Mas Kiki yang butuh, karena aku akan close lagi saat ya kuotanya sudah penuh ya. Keterangannya ada di box deskripsi bawah video ini ya, ada tanda segitiga kecil, kamu pencet, di situ ada nomornya Mas Kiki. Oke, lalu dengarkan baik-baik backgroundnya, back soundnya. Ini adalah nada yang aku buat sebagai hadiah untuk teman-teman yang mencari cinta sejatinya. Untuk uang sudah aku buat menarik rezeki meditasinya, untuk menaikkan level spiritual sudah, untuk menarik cinta sejati kan belum. Ya, dibantu arrange oleh Kang Lilian Rumap ya. Keterangannya juga ada di bawah, yang mau pesan arrange musik ya, untuk dikompos musiknya sama beliau, bisa buat cover ataupun buat lagu kamu. Keren loh dia. Sekarang kita masuk ke reading. Fun healingnya ini adalah prediksi 3 bulan ke depan, timeless. Jadi siapapun, kapanpun kamu nonton, ini memang sesuai dengan situasimu ya, mudah-mudahan. Untuk yang pada nanya ini boleh nggak aku nontonnya setelah ini, kalian tolong kasih tahu ya. Kadang-kala mereka nggak nonton intro soalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 grup. Grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Gunakan intuisimu. Oke, teman-teman yang buatin timestamps, love you, thank you. Kita mulai dari pile number 1. Oke, langsung saja. Apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan? Nah, pile nomor 1. Oke. Love life, karir, apapun ya yang muncul di sini. Oh, ini file yang ini jatuh 1. Harusnya aku ngambil 3, tapi dia jatuh 1, jadi ya bonus buat kamu, dan ternyata bagus. Syukur ya aku ambil. Nah, oke, kita bahas dulu. Di sini ada tantangan dan juga ada berkah ya. Hidup mana sih yang tidak ada tantangan? Tapi dengan situasi sekarang kayaknya muluk-muluk banget kalau semuanya kita maunya oke-oke aja ya. Secara situasi dunianya juga kayak gini. Jadi ambil yang baiknya aja, yang jelek jadikan ini sebagai kewaspadaan. Oke. Aku melihat sebuah transformasi besar-besaran dalam hidupmu. Transformations. Dan kayaknya hampir satu bumi ya mengalami ini saat ini. Jadi normal, mungkin ada perubahan dalam hidup nanti yang akan membawa kamu ke arah dimana kamu ada rasa ingin mempertimbangkan semuanya lagi, ingin buat dirimu jadi lebih paham ya, arahnya ngapain, gimana, dan langkahnya ke sana. Ada juga di sini seperti banyak orang yang sedang introspeksi terhadap dirinya, terhadap hidupnya ya. Dia tidak lagi hanya melihat keluar, karena mungkin memang banyak waktu untuk dirinya berpikir. Jadi seperti pertapa ya, banyak introspeksi, mencari pencerahan dari dalam. Menarik. Ya wajar lah, karena untuk merubah diri kamu butuh untuk masuk ke dalam diri kamu kan. Dan dengan mode pertapa di masa isolasi ini memang bisa banget untuk melakukannya. Sadar gak sadar banyak orang mulai merenung. Ada rasa terjebak, ada rasa merasa tidak bisa ngapa-ngapain, yalah jelas ya. Ada rasa gak bisa kemana-mana, ataupun jadi bingung arah hidupnya mau dibawa kemana. Normal juga. Ini situasi kayaknya resonates banget untuk kondisi sekarang. Dan dalam 3 bulan ke depan saya merasakan
perubahan perlahan, atau mungkin masih masuk ke dalam fase ini ya, menentukan arah hidup kamu selanjutnya. Lalu good newsnya adalah ada sesuatu yang akan datang kepadamu. Destiny, takdir, wheel of fortune. Setelah masa isolasimu dengan dirimu sendiri ya, bukan cuma karena corona atau karena dunia, kamu mulai masuk ke dalam dirimu, kamu mulai bisa memutar roda hidupmu ke arah yang jauh lebih membahagiakan, lebih bagus, lebih baik. Tidak ada lagi rasa terjebak di sana, saya lihat. Mengapa itu diberikan kepadamu ya, sang takdir itu ya? Karena kamu sudah masuk ke dalam diri kamu. Kamu sudah memperbaiki sifat-sifat kamu atau sisi diri kamu yang gak baik, yang selama ini mungkin membatasi gerak kamu, dan mungkin hoki ataupun kehidupan cinta kamu banyak perbaiki di masa itu. Dan mungkin di waktu isolasi selesai atau enggak, dalam 3 bulan itu ada peluang demi peluang yang datang ke dalam hidupmu sesuai dengan keinginanmu tentunya. Dan itu tanpa terasa muter roda keberuntungan kamu jadi ke arah yang kamu harapkan. Seven of Autumn. Butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh niat yang kuat untuk bertahan di sana ke arah impian kamu itu. Karena secara realitanya sekarang kan gempurannya banyak ya. Banyak orang yang loyo soal cinta karena situasi dunianya kayak gini. Padahal ya itu satu dunia yang merasakan, dan itu proses. Tapi bukan berarti kita harus ikutan loyo seperti kondisi sekarang, ikutan membatasi gerak kita untuk mencintai. Ya, ada hal-hal di mana kita masih bisa harapkan. Justru harapan itu kan yang membuat manusia terus maju, yang membuat manusia terus hidup dan bersemangat. Nah, itu gak boleh padam. Di sini niatnya ada, meskipun geraknya mungkin lebih pelan, butuh kesabaran lebih banyak. Lalu ada Eight of Spring. Ini balance banget sih kamu ya. Dalam 3 bulan itu ada namanya kecepatan penuh dan kecepatan yang sangat slow, lambat. Kelambatan dong, bukan kecepatan namanya ya. Ya di situ kamu mengerti nanti caranya, kapan harus gerak, kapan harus diam, sabar. Kapan harus maju, kapan harus stay di tempat. Ada di situ. 3 bulan itu apapun yang mau kamu raih ya, lewat destiny, takdir yang kamu impikan, ataupun ya impian hidup kamu akan diminta untuk menyesuaikan gerak kamu. Kapan harus maju, kapan harus diam. Kapan kamu hanya bergerak pada waktu yang memang ada kesempatannya ya, bukan dipaksakan. Dan itu tidak akan menjadi sebuah keterbatasan atau kerangkeng buat kamu, tapi memang sebuah situasi yang realistis yang harus kamu jalani. Tidak ada lagi orang yang rusuh memaksakan keinginannya, tapi orang-orang yang lebih bijak lagi seperti layaknya pertapa. Ada King of Winter. Ya. Di sini mendapatkan saran dari orang profesional dan tidak bias. Bicara di publik atau situasi hubungan yang sangat tidak emosional. Kaku hubungannya. Ada kecenderungan kamu sama pasangan kamu akan mengalami masa yang stagnan. Untuk yang single, kamu digempur soal keoptimisan, soal cinta. Dan beberapa orang harus merubah dirinya sebelum layak untuk dapat cinta. Sebelum minta cinta terbaik, kamu harus jadi yang terbaik dulu dong buat dia kan. Nah di sini masanya kamu bisa melihat kesalahan kamu apa, kebaikan kamu apa, dan mulai maju ke situ, ke arah yang kamu mau. Ya aku jadinya orangnya begini, yang gak baik aku begitu. Bukan cuma introspeksi keluar doang, tapi ke dalam. Dan di sini, kalaupun kamu butuh bantuan profesional, akan disediakan oleh semesta buat kamu. Jadi jangan khawatir, karena
akan ada jalan untuk segala masalahmu ya. Saya lihat itu dalam 3 bulan itu kamu akan menemukan sebuah kesulitan, tapi juga sekaligus jawabannya. Kesulitannya dalam hal yang mungkin pikiran kamu ya, restrictionnya dalam otak kamu, padahal jalan ada, cuman kamu belum nyampe ke situ, dan kamu butuh bantuan mungkin teman atau siapapun yang berada di bidang yang kamu butuhkan itu, cintalah, coach lah, siapalah, untuk bisa bantu kamu keluar, ngedobrak si pikiran kamu yang mungkin sering negatif. Lalu signifikan terbesarnya untuk 3 bulan ke depan buat kamu, brown bear spirit. How crazy is this? Brown bear guys, jadi dia kan hibernasi ya. Kayak The Hermit, kayak Pertapa, dia hibernation, dia bubuk pada waktu musim dingin datang. Anggap aja sekarang bumi ini lagi musim dingin guys. Ya gak sih, semua orang dikurung kayak beruang mau hibernasi, berarti kan nanti ada aktivitas normal lagi kan di summer gitu ya, di musim panas atau musim semi. Nah, kesabaran dibutuhkan. Brown bear ini lebih ke tahu kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus gerak. Dan dia juga ada saran buat meditation, dimana meditasi itu dilakukan oleh Pertapa kan. Ya bisa saja sarannya, ya perkuat doa kamu, perkuat meditasi kamu, perkuat mengenal diri kamu, membahagiakan diri kamu dalam situasi yang tidak ideal sekalipun ya. 9, that's a good one. 9, Wheel of Fortune 10, dia 9. Jadi ini besar pengaruhnya untuk kesabaran sebelum impian, konsistensi kamu sebelum mendapatkan apa yang kamu mau. Karena di sini ada kecepatan yang sangat cepat ya, gitu. Tapi ada lambat sabar, 7 of Pentacles and 8 of Wands. Seimbang, tahu kapan harus jalan, tahu kapan harus lari, tahu kapan harus diam, istirahat. Jadi intelektual kamu, strategi kamu dalam kehidupan, dalam meraih impian kamu akan meningkat pesat dalam 3 bulan itu. Meskipun itu harus menyakiti diri kamu dulu ya, karena menghancurkan ego kita, ya itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kemungkinan besar ego kita itu yang membuat kita jadi tidak dapat apa yang kita mau. Ya, misalnya kekeh, itu orangnya, nggak maju-maju, padahal jodohnya di depan, bukan yang itu. Nah, didobrak itu kan sakit dulu tuh, patah hati dulu, baru nanti dia maju. Ada juga orang-orang yang mungkin cara kerjanya begitu terus, tapi dia tidak merasa dia salah. Nah, kalau dia tidak masuk ke dalam dirinya untuk melihat perannya di situ, salahnya apa, ya maka kerja dimanapun, bahkan di tempat terbaik sekalipun, menurut dia tetap aja ujungnya kan gitu. Nah, ini berarti melihat peran kamu dalam kehidupan kamu, dalam segala mungkin kesialan-kesialan kamu untuk memperbaiki ke depan sehingga kamu jauh lebih beruntung. Ingat, keberuntungan adalah kesiapan kamu bertemu dengan kesempatan. Jadi, di situ akhirnya hidup kamu jauh lebih lancar, lebih mudah maju seperti 8 of Wands. Ya, karena kamu sudah strategize better dalam kehidupan. Oke, poin nomor 1, really cool. Tidak minyak-minyak cinta ya, karena ini lebih kepada self growth, dan aku rasa itu lebih penting. Karena tanpa perkembangan diri yang baik, cinta apapun gak bisa bertahan sama kamu. Cintanya soal belakangannya, berarti ini kamu dulu. Kasih aku love warna kuning, kalau kamu pilih file ini karena ada action ya. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye pawan. Oke. Kita masuk sekarang ke file number 2. Ini kan, bener kan? Ya. File number 2. Udah loncat aja masnya. Dalam 3 bulan ke depan, apapun pesan di sini, mau cinta, mau karir, mau spirituality, I will read this for you. Wow. Coba nih, pilih file nomor 2 nih. Ini signifikatornya terakhir ya, energi terbesarnya.
Aku baca terakhir. Ini aku baca apapun yang datang ya. Four of Spring. Oke, ini dulu deh. Wisdom. Gila lu, Major Arcana. Banyak bener. Wisdom di High Priestess atau di Hierophant. Kebijaksanaan. Di High Priest maksudnya. Kok High Priestess sih? Kebijaksanaan yang datang dari perubahan. Jadi kamu harus merubah satu sisi dalam hidup kamu, atau ada kejadian hidup dalam 3 bulan itu yang bisa buat kamu jadi jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Dan kebijaksanaan itu berguna untuk buat kamu lebih tenang dalam kehidupan, tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu lambat dalam melakukan sesuatu ya. Dan juga di sini saya melihat keterbukaan kamu terhadap persepsi orang lain. Jadi kamu bisa lebih membuka diri kamu pada situasi orang, bukan cuman orang harus tahu situasi kamu doang. Ya, ada kebijaksanaan di situ yang meningkat dan membuat kamu jauh lebih bijaksana dan lebih tenang dalam hidupnya. Lalu ada the star, hope, keinginan jadi nyata, pencerahan dalam hidup kamu. Saya lebih kuat ke pencerahan ya, belum ke keinginan jadi nyata. Belum, karena apa? Dalam kebijaksanaan itu kamu mungkin bisa tahu kenapa hal yang kamu mau tidak terjadi padamu, tidak datang kepadamu ya. Karena ternyata ada sesuatu mungkin yang di depan lebih baik atau sudah kamu alami dalam 3 bulan itu. Oh ini loh, atau enggak kebijaksanaan kamu buat kamu berharap baik soal masa depan. Dan dalam segala masalah apapun kamu bisa melihat keindahannya ya. Jadi cobaannya cobaan, musibah ya musibah. Satu bumi juga sedang musibah sekarang ya. Tapi yang paling penting untuk buat hidup kamu terus maju adalah harapan kamu tidak pernah padam, tidak pernah loyo seperti mungkin energi kebanyakan orang saat ini. Dan kebijaksanaan itu yang buat gerakan hidup kamu akan bawa hoki ya, akan bawa banyak banget hal-hal yang tidak didapatkan orang lain di situasi itu. Ya, saya ngerasa new beginning, justru kamu adalah salah satu orang yang akan dapat hoki di situasi ini dalam 3 bulan ke depan. Entah karena mungkin sudah selesai isolasinya, ataupun kamu punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru yang memenuhi harapan kamu. New beginning, the Fool. Kamu masuk ke area baru atau situasi bidang cinta baru apapun yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena yang ini kemungkinan besar bisa bertahan loh guys. Karena kamu sudah dapat wisdom, which is di sini ada indikator pendeta kan, pendeta laki-laki yang bisa memberkati pernikahan orang. Ya, dia pemuka agama ini. Ya mungkin itu yang jadi nyata. Atau awal baru yang sudah siap kamu masukin karena kamu sudah siap dan sudah dapat ilmunya. Dengan adanya ini jadi bisa mempertahankan impian kamu. Jangan sampai impian datang cuman sedikit, sebentar doang gitu. Cuman set terus pergi lagi. Dengan level ini saya ngerasa kamu bisa mempertahankan ini long lasting. Dan yang gue amazed guys, the star-nya 2 kali. Gila lu. Kok lu gila sih? Happy lu. God bless you. 2 kali the star-nya. Apakah ada 2 permohonan yang jadi nyata? 1/78. Bisa jadi 2 keinginan nyata, atau keinginan terbesar kamu jadi nyata, atau harapan kamu membuncah. Semangat optimisme, kepercayaan membuncah. Melihat masa depan dengan harapan dan optimisme. Kekuatan keyakinan bisa menggerakkan gunung-gunung. Perubahan indah yang bisa membawamu pada kelegaan dari masa sulit. Solusi dari segala masalah kamu kayaknya bakal datang. Atau memang harapan kamu justru terwujud di masa sulit. Ya. Kuat guys, kuat.
aminin ya, kuat banget. Lalu ada Prince of Autumn. Kehati-hatian, tapi bersikap bijaksana. Sangat detail terhadap hal-hal tertentu, kebaikan kepada orang lain. Jadi ini wisdom kayaknya ya. Dengan kamu punya kesadaran secara jiwa, secara batin, kamu bisa memandang orang lain dan mulai berhati-hati pada sikapmu ke orang lain. Apakah itu akan menyakiti ataukah itu akan membawa kebaikan? Kalau nggak bawa kebaikan, mendingan diem. Kamu sudah punya rem seperti itu. Dan akhirnya apa? Mungkin orang melihat kamu berubah, atau orang lebih betah sama kamu. Jadi doa baik kan, kalau kita juga bisa paham orang lain itu gimana gitu. Bukan cuma kita doang yang pengen dipahamin. Nah di situ saya lihat ada gerakan pelan-pelan untuk bisa beradaptasi lagi dengan orang lain. Tapi jauh lebih mulus hubungan masyarakat kamu. Atau ini sikap yang sangat dibutuhkan dalam bersabar di cinta, bersabar di kesuksesan, di kesehatan, di pendidikan, ataupun dalam kehidupan, sisi hidup lainnya ya. Nice. For offspring. Twin flame indication, atau cinta sejati, atau kenyamanan, atau kestabilan, atau pernikahan. Banyak ataunya ya. Ini kuat. Ada orang yang nikah justru di sini karena ada ini dua. Ada orang yang menikah justru dalam situasi 3 bulan ke depan. Mungkin setelah isolasi langsung buru-buru, yuk merit aja yuk, kita resepsi langsung. Udah menanti kita menundanya. Oh mungkin ini Jessica Iskandar sama Rico Kylie langsung. Iya. Dan ada beberapa yang akan merayakan sesuatu ya dalam 3 bulan ke depan. Ada sesuatu yang akan disyukuri. Ada perasaan damai dan kebahagiaan. Ada kehidupan personal atau pribadi yang terpenuhi. Saya melihat selebrasi, perayaan, entah itu perayaan pribadi ataukah memang ada acara. Ada juga yang mungkin dapat kenyamanan, dapat rumah, dapat tempat baru. Ada juga yang bertemu cinta sejati atau orang yang nyaman ya, meskipun belum cinta sejati. Ada yang ketemu sahabat, keluarga, apapun itu yang membuat kamu terpenuhi. Sumpah ini file bagus banget men, sumpah. Bagus banget, nggak ada kartu jelek di sini. Maksudnya bukan jelek ya, yang sedikit tragis dan berdrama itu enggak. Indikator terbesar kamu. Paham gua. I know this. Snake spirit. Ular, menakutkan nggak? Nggak guys. Jadi, mengapa hidupmu jadi sebaik ini? Karena kamu sudah gunakan waktu kamu untuk menyembuhkan luka batin kamu, memperbaiki diri kamu, introspeksi ke dalam, berhenti menyalahkan keluar. Mirip hal satu sih, cuman di sini lebih ke kamu ini diberkati kesembuhan lahir batin kayaknya ya dalam 3 bulan itu. Pertama teman-teman yang sakit fisik, saya doain kamu benar-benar bisa sembuh ya, mau mental ataupun fisik, kamu menemukan titik pencerahan, kesembuhan lewat kekuatan dan kebijaksanaanmu, lewat doamu, dan lewat kepercayaanmu pada semesta, pada Tuhan punya jalan buat kamu. Itu satu. Ada yang kedua, saya merasakan kuatnya diri lama yang dipreteli, yang dikelupas, jadi orang baru yang lebih segar, yang lebih baik, lebih sehat, lebih indah luar dalam. Saya melihat sisi itu.
Dan ingat, ada perubahannya 55. Perubahan hakiki dari jiwa kamu yang merubah seluruh sisi hidup kamu. Sehingga apa? Kebaikan juga nempel sama orang yang beraura baik kan? Ada sisi itu. Dimana mungkin pelajaran dulu tidak menyenangkan sama sekali, tapi kamu berhasil apapun caranya, gimana pun yang terjadi dulu, kamu tetap berhasil. Dan setelah kamu berhasil menghadapi terutama orang-orang dengan tantangan besar dalam hidupnya ya you know lah, hadiahnya juga beda dong. Ya enggak? Beda dong. Dan ini adalah momen justru ya, saat orang lain bersusah-susah, kamu sudah pernah susah. Makanya dalam situasi ini saya nggak heran kalau kalian sikapnya jauh lebih bijak dari orang lain. Bahkan jadi orang yang mampu nenangin orang lain loh. Nah di situ transformasi kamu kelihatan bahwa kejadian dalam hidup kamu di belakang sana ternyata berguna untuk situasi sulit kayak gini. Bahkan di depan kita nggak tahu gimana. Dan itu pasti ada gunanya. Di situ kamu lebih punya rasa syukur, ya Tuhan, kalau gue dulu nggak ngadepin situasi yang kayak gitu, gue pasti lebih hancur sekarang. Atau enggak, ini adalah momennya kamu belajar untuk menjadi kuat, menjadi orang yang tetap bahagia dalam situasi apapun. Ya, snake spirit transform, berubah jadi sisi kamu yang baru, yang terbaik bahkan. Dan gak heran, hal-hal terbaik juga bisa kamu tarik dalam hidup kamu. Now I get it. Oh, keren sih. Di sini ada kekuatan kesembuhan, healing yang sangat besar. Ada niat untuk menjadi dan merubah hidup kamu jauh lebih baik lagi, dari dalam, dari luar. Dari luar tuh nyusul ya, dari dalam dulu kamu benerin, dan ternyata yang lain jadi baik. Kamu paham bahwa pikiran kamu sekuat itu, karakter kamu sekuat itu mempengaruhi dunia luar kamu. Nah, makanya kamu bisa lebih berhati-hati sama orang, tindakan, ucapan, pikiran. Dan disitulah kayaknya karena kamu berharap yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, bertindak yang baik-baik, kebaikan murudul ke kamu ya, jatuh gitu atau enggak menimpa kamu terus-terusan. Nah, ternyata berguna kan? Pengalaman dulu ada gunanya. Walaupun kamu belum, dalam 3 bulan ke depan kamu akan menemukan titik di mana kamu bisa mensyukuri segala hal lagi. Ya. Mile number 2. Really beautiful reading. This is amazing. Aminin ya guys ya. Kasih aku love warna biru yang pilih pile number 2. Thank you so much for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Very beautiful reading. Nah, sekarang file yang terakhir, file nomor 3. Prediksi 3 bulan ke depan. Apapun, salah, ini yang tadi. File nomor 3. Gue suka gitu deh, gue suka salah ngambil. Nomor 3, prediksi 3 bulan ke depan apa yang terjadi, apapun ya, bisa cinta, bisa karir, bisa pendidikan, hidup, spirituality, whatever, kita lihat apa yang datang. Ini signifikan terbesarnya, energi terbesar yang akan kamu alami dalam 3 bulan ke depan. Dan ini pengaruhnya untuk kehidupan 3 bulan ke depan kamu, kapanpun kamu menontonnya. Nice. Enamnya banyak banget, 6. Recovery. 4 of Swords. Apakah kamu sakit? Ataukah kamu sedang luka batin, luka pikiran, luka kantong, apapun itu. Kamu dalam proses istirahat, kamu dalam proses mungkin juga penyembuhan ya. Andaikan nanti tidak isolasi, tapi keadaan butuh disembuhkan ya, bukan cuman kamunya aja. Tapi semua itu akan dimulai dari kamunya yang bersikap
dan juga lebih sehat lagi ya secara lahir batin. Recovery, penyembuhan, memayu ya istilahnya. Mun orang Sunda mah memayu. Dan itu akan kamu lalui prosesnya dalam 3 bulan ke depan. Nah, saya lihat kamu juga akan banyak refleksi di dalam diri. Mungkin kebiasaan apa yang baik dan gak baik buat kamu. Dari gaya hidup, gaya pikiran, pola tidur, segala. Dan juga mungkin dari cinta, dari karir, bisnis. Pola-pola yang salah, kamu banyak berkaca. Gila ya, pas 1-3 ini semua berkaca loh. Emang ini isolationnya banyak sekali membuat orang akhirnya bisa menatap dirinya, gak pakai kabur. Ya, ada sesuatu di masa lalu yang kamu pikirin, yang kamu pelajari ya. Kamu sedang bercermin terhadap kejadian-kejadian dulu di masa penyembuhan diri kamu, dan itu akan bagus. Kenapa? Karena kamu bisa introspeksi. Di hermit mode sangat kuat untuk 3 kartu ini ya, 3 pile ini, karena walaupun gak ada di sini, walaupun keluarnya cuma di salah satu pile, tapi semuanya terasa begini, sedang bercermin, berintrospeksi ria ya. Dan untuk kamu sendiri dalam 3 bulan itu kamu akan berhasil menyembuhkan diri kamu, batin, mental, kantong, cinta. Kamu akan dapat titik cerahnya di situ, titik jalan keluarnya, bahkan ya keinginan kamu dikabulkan, entah di arah mana ya, di sisi mana, tapi ada sesuatu kesuksesan terjadi. Mental kah, uang kah, cinta kah, fisik kah, apapun, ada sesuatu yang akan sukses kamu lakukan. Kenapa? Karena ini kartu yang angkanya sangat balance atau seimbang, sangat tenang, stabil. Refleksi ke lalu menyembuhkan diri kamu, atau menyembuhkan diri kamu bisa membawa kesuksesan buat kamu, membuat kamu jadi orang yang lebih baik, bahkan lebih dekat dengan impian-impian kamu. Karena dulu mungkin kenapa kamu gak bisa mewujudkan itu, karena kamu masih jadi diri kamu yang tidak sesuai vibrasinya dengan impian kamu ya. Sebelum kamu minta kesuksesan, sudahkah kamu bersikap dan bertindak, berpikir seperti orang sukses, ataukah kamu masih menjadi korban situasi? Memang tidak ada satupun orang sukses yang tidak punya tantangan dan masalah. Bedanya adalah mereka tahu gimana mengatasi tantangan masalahnya ya, tidak berhenti hanya karena 1, 2, 10 masalah. Enggak, mereka diam cari solusi. Dan ini fase kamu menjadi orang yang sukses, entah di sisi mana, tapi ada hal yang akan membawa kamu berhasil pada sesuatu. Keren. Oke, the fool atau the dreamer, pemimpi. Sambutlah tujuan sejatimu. Mulailah pengalaman baru atau petualangan baru. Mempercayai dirimu. Ini mungkin ada sesuatu yang ingin kamu lakukan tapi agak bentrok dengan orang luar, atau juga dengan mata orang tuamu, atau bahkan dengan logikamu ya. Ada hati dan perang hati otak yang tidak sinkron, membuat kamu jadi berpikir, gimana ya caranya. Tapi akhirnya kamu saya lihat dalam 3 bulan itu akan melompat, melakukan leap of faith atau lompatan takdir, karena hati kamu terus memanggil ke sana. Meskipun kamu belum mengerti ini arahnya kemana, apakah berhasil atau tidak, tapi kamu percaya pada intuisi kamu percaya ini tujuan kamu percaya ini petualangan dan pengalaman yang baik buat kamu. Zero, seperti memulai sesuatu dari nol. Entah itu dalam cinta, entah itu dalam karir, dalam pola pikir, atau bidang kesehatannya. And then the King of Wands.
Ya bener, King of Wands ya, King of Spring. Inovatif, inspiratif, bijaksana, dramatis, asik, teatrikal. Berkah finansial, ke kemampuan memimpinmu sangat dibutuhkan saat ini. Pendukung tak terduga dari masalahmu. Ada tujuan. Ya, ini kental ya. Dengan kesuksesan finansial 3 bulan ke depan ada berkah finansial, guys. Entah kamu memulai sesuatu yang baru, ataukah usaha kamu jalan lagi, atau ada usaha, ada uang dadakan ya di situ. Dan di situ orang-orang yang punya bisnis atau jadi bos di perusahaan, kayaknya skill kamu dibutuhin lagi deh. Walaupun kamu baru mau mulai mencari kerjaan, kayaknya kamu bakal dapet ini. Besar kemungkinannya bakal dapat. Jadi positif ya, selalu positif, usaha aja terus dengan kesabaran dan usaha. Biarkan Tuhan yang nentuin kamu akan di mana sekarang. Nah, tapi kamu sekarang sudah lebih tahu kan di mana bidang kerjaan apa yang kamu mau. Seharusnya kamu sudah lebih tahu, karena kamu akan didukung ke sana dengan si King of Wands ini, energi King of Wands ini. Rada dramatis King of Wands itu karena penampilan penting buat dia, sikap, aura, karisma penting buat dia. Jadi mungkin di sini banyak leader yang memilih ini ya, sosok yang dihormati. Atau kamu akan bergerak menjadi sosok itu karena ada kesuksesan. Setelah kamu melihat mungkin, oh gaya gue kayak gitu, jadi letoy itu dilihat orang. Atau enggak, gue berpikir kayak gitu, gue berpikir mental korban tuh, gue mental follower tuh, bukan mental leader tuh, gue harus merubahnya gitu. Indonesia butuh lebih banyak orang sukses, guys. Pengusaha dibutuhkan lebih banyak. Belum sampai 1% wirausaha di Indonesia untuk jadi negara maju kan butuh berapa persen? Berapa ya? 2 kalau nggak salah. 2% minimal wirausaha. Jadi di sini mudah-mudahan kalau misalnya panggilan kamu adalah bisnis, kamu bakal disupport banget sama semesta. Tapi tetap berhati-hati. Cuman semangat tidak boleh padam ya. Semangat harus tetap ada. And the plot twist ini, cuma aja dia muncul ini, Ace of Summer. Bukalah hatimu untuk cinta. Awal baru dari hubungan intim atau kelahiran dari hubunganmu yang saat ini. Proses kebangkitan dari kemampuan supranatural atau pencerahan spiritual. Ace of Cups, Ace of Spring, Summer, Ace of Summer, Ace of Summer. Banyak sekali gelombang di sini di mana saya merasakan orang-orang yang mencintai dirinya lebih baik, orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai keluarganya, mencintai pasangannya dengan cara yang jauh lebih indah, lebih bijak, lebih damai. Dan di situ saya juga melihat orang-orang yang akan bersatu dengan cinta sejatinya, atau setidaknya ketemu dulu. Ada yang memulai dengan hubungan baru, entah itu cinta sejatinya atau kan bukan. Ada orang-orang yang akan mendapatkan pencerahan spiritual, bahkan kebangkitan supranatural. Ya, saya lupa ngomong bahwa ini juga indikasinya adalah spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Proses, dan beberapa orang sudah mau berakhir, mau masuk ke peningkatan. Ya, yang peningkatan akan lebih meningkat lagi. Di sini banyak sekali berkah akan datang, meskipun di awal ya kayaknya ini kurang terlalu jelas ini arahnya kemana, tapi kedepannya bagus banget. Makanya dibutuhkan rasa yakin dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Bahwa semuanya bakal bisa seperti setidaknya lebih besar persentase ke harapan kamu ya. Tapi selalu sisakan bahwa semesta tahu yang terbaik. Kita bisa bermimpi, tapi Tuhan punya mimpi yang jauh lebih besar untuk kita. Jadi kamu tidak terlalu kelebihan ekspektasi ya. Ya, cinta karir kuat. Mungkin pendidikannya masuk juga ke tadi.
Ada saya juga yang ngerasa ya mungkin nanti udah bergerak lagi, kamu bisa sekolah lagi, kuliah lagi, atau ini ada orang-orang yang baru masuk universitas ya, terus sekolah baru gitu. Nah, indikator terkuatnya adalah armadillo spirit, membangun batasan yang sehat untuk dirimu kayaknya ya. Aha, ini waktunya refleksi ke masa lalu. Apakah kamu terlalu punya keinginan untuk membantu semua orang, atau punya apa istilahnya kata Belinda waktu Belinda bahas itu, hero apa, savior complex, keinginan membantu orang yang sebenarnya tidak usah dibantu dan tidak minta dibantu, dan itu melelahkan buat kamu. Kadang-kala itu juga buat kita jadi mencampuri urusan orang lain loh, padahal orang itu sendiri nggak minta ke kita. Dan di sini saya ngerasa kamu bisa menyadari di mana sisi kamu yang begitu, di mana sisi kamu yang bagus untuk bisa bantu orang, di mana sisi kamu tidak harus melakukan itu. Apakah kamu melakukan itu karena sebenarnya kamu pengen dibales sama orang itu, mereka juga akan sededikatif itu sama kamu, atau kamu benar-benar tulus untuk melakukannya. Tapi kalaupun tulus, kamu harusnya tulus melihat dia butuh atau enggak ya, karena dia juga responnya kalau nggak tulus, nanti ekspektasi kamu kebesaran lagi, dan itu buat akhirnya nggak ikhlas dong kamu ngelakuinnya. Karena apa? Ada konflik kepentingan. Yang satu baginya tidak penting kamu ikutan urusannya, yang satu buat kamu penting. Dan apakah dengan kamu mencampuri, cobaannya dia akan berkurang gitu, ataukah kamu bisa menyelamatkan dia dari apa yang harus dia hadapin? Kadang-kala orang harus ngadepin itu, dan kita nggak bisa bantu apapun kecuali support ya, bukan dengan mengambil alih urusan orang jadi urusan kita. Saya rasa refleksi itu juga akan jadi hal yang besar di 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ke depan, karena ada tendensi berdrama dalam diri kamu, mengambil peran karismatik, penyelamat atau enggak orang yang dipandang, saat seharusnya tidak harus gitu, tidak dibutuhkan untuk saat itu. Jatuhnya jadi memaksakan atau jadi memberikan bantuan yang tidak dibutuhkan ya. Ini waktunya melihat kepentingan kamu dan bertransformasi menjadi orang yang lebih bijaksana untuk melihat situasi orang. Mungkin kamu justru terlalu melihat situasi orang, jatuhnya jadi nggak ngurus hidup kamu. Sekarang diminta untuk fokus ke diri kamu, biarkan orang dengan jalannya. Kalaupun mereka butuh bantuan, mereka akan datang padamu. Nah, di situ saya lihat justru dengan sikap begitu kamu punya batasan yang sehat. Kapan harus mengulurkan tangan kamu, kapan kamu harus ulurin tuh tangan buat diri kamu sendiri ya. Banyak banget introspeksi ke belakang, karena kamu sadar kamu melakukan kesalahan di masa lalu yang kedepannya masih sangat bisa untuk diperbaiki jauh lebih baik. Nah, di situ justru dengan introspeksi di 3 bulan ke depan, hidup kamu akan mulai muter ke arah yang baik ya. Ini juga bersikap sehat untuk diri kamu, memaafkan kesalahan kamu, memaafkan kesalahan orang, dan benar-benar memperbaiki niat kamu tentang ketulusan hatimu pada orang lain ya. Jangan sampai nanti ya savior kompleks ya, keinginan menjadi superhero buat orang lain saat orang lain gak butuh. Beautiful guys, ini bagus. Nah, ujung-ujungnya kamu akan healing untuk diri kamu, batin juga ya, lewat menentukan batasan. Setelahnya hidupmu akan berputar dengan sehat. Oke guys, thank you so much for watching. Kasih aku love, warna,
hijau ya untuk pile number 3. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Love you guys.